Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dengan saya Diko Janjaya Putra, berasal dari kampus Institut Teknologi Sumatera, jurusan Teknik Informatika dengan NIM 1411716. Di sini saya akan mencoba untuk mereview jurnal yang berjudul Aplikasi Rumah Pintar atau Smart Home, Pengendali Peralatan Elektronik Rumah Tangga Berbasis Web dari Fauzan Mashkur dan Vikiana Prasetyowati. Oke, kita langsung akan masuk ke dalam bagian pertama yang akan direview, yaitu adalah judul. Nah, preview judul ini akan kita bagi menjadi 4 kriteria. Yang pertama adalah judul merupakan label, bukan kalimat. Jadi judul yang tertera pada jurnal tersebut merupakan sebuah label. Memang sudah sebuah label, di mana mencerminkan secara tepat isi yang terkandung dalam artikel. Jika kita lihat pada artikelnya, yaitu judulnya adalah Aplikasi Rumah Pintar Smart Home, Pengendali Peralatan Elektronik Rumah Tangga Berbasis Web. Judul yang tertera pada jurnal ini merupakan sebuah label. Kemudian judul bersifat atraktif, di mana judul yang tertera ini merupakan ada dua kata yang mencerminkan keatraktifan. Yang pertama adalah rumah dan kedua adalah pintar. Jadi jika kita gabung adalah rumah pintar, itu membuat sebuah daya tarik tersendiri. Namun ada dua sudut pandang dari keatraktifan tersebut. Yang pertama adalah jika kita memang seorang awam yang memandang judul ini, kata rumah pintar menjadi daya tarik untuk kita sendiri. Di mana kita akan bertanya-tanya rumah pintar itu rumah yang seperti apa gitu. Rumah yang seperti apa dan mengapa disebut sebagai rumah pintar. Nah, tapi jika kita merupakan orang yang berkecimpung di dalam bidang yang memang bidangnya sesuai dengan artikel ini, maka kita mungkin tidak akan bertanya-tanya lagi rumah pintar itu rumah yang seperti apa gitu. Kemudian yang ketiga adalah sesedikit mungkin kata, akan tetapi dengan jelas menyatakan isi karya tulis. Kata yang digunakan pada judul artikel atau judul jurnal ini merupakan memang cukup banyak, namun cukup menjelaskan isi dari artikel atau jurnal. Ada 3 bagian makna pada judul tersebut, yaitu aplikasi rumah pintar. Yang kedua adalah pengendali peralatan elektronik rumah tangga, yang berarti artikel ini menjelaskan sebuah aplikasi di mana core-nya adalah pengendali peralatan elektronik rumah tangga. Dan yang ketiga adalah aplikasi berbasiskan web. Jadi aplikasi ini akan dikontrol melalui website seperti itu. Yang keempat, hindari dari singkatan kecuali yang sudah sangat lazim. Tidak terdapat singkatan pada judul artikel ini. Tapi ada sebuah kata bahasa Inggris di mana sudah secara tepat ditulis dengan bercetak miring. Nah, yang kedua adalah penulis. Penulis diurut berdasarkan tingkat kepentingan kontribusi atau alfabetis. Jadi penerusan autor sudah tepat, yaitu menggunakan urutan alfabetis. Yang kedua itu ditulis lengkap. Jadi penulisan autor atau penulis pada jurnal tersebut ditulis secara lengkap. Oke, yang ketiga adalah alamat ditulis akurat termasuk nama institusi dan harus konsisten. Di jurnal ini tidak terdapat alamat, melainkan hanya nama institusi, yang mana sudah ditulis secara lengkap dan konsisten. Selanjutnya adalah abstraksi. Abstraksi adalah versi singkat dari paper yang pertama. Jadi kita lihat di sini adalah abstraksi yang tertera pada jurnal tersebut merupakan versi singkat dari jurnal itu sendiri. Gambaran jurnal tertera dengan singkat pada abstraksi yang ada. Jadi jika kita baca di sini, maka abstraksinya itu menggambarkan secara singkat isi dari jurnal. Yang kemudian adalah biasanya tidak lebih dari 250 kata. Jika kita hitung katanya baik menggunakan secara manual atau semacam kayak software atau penghitung kata online, maka kita akan mendapatkan bahwa kata tersebut hanya terdiri dari 155 kata.
Yang ketiga adalah tidak mengandung referensi dan rumus. Abstraksi yang tertera pada jurnal tersebut tidak mengandung rumus maupun referensi. Jika kita lihat, nah yang keempat adalah berisi tujuan utama dan ruang lingkup, metodologi, ringkasan hasil serta kesimpulan utama. Pada abstraksi tersebut telah memuat 5 hal di atas atau 5 hal ini ya, secara singkat dan jelas. Kemudian biasanya dilengkapi dengan 5 kata kunci atau keywords untuk kepentingan indexing. Pada jurnal ini kita lihat bahwa kata kuncinya telah diikut sertakan, yang mana kata kuncinya adalah smart home, Raspberry, PHP 5 atau PHP 5, dan web. Kemudian selanjutnya adalah metode atau eksperimen. Yang pertama itu menjelaskan desain penelitian atau eksperimen atau simulasi. Pada jurnal tersebut dijelaskan mengenai desain dari 3 hal di atas, namun terlalu singkat sehingga diperlukan pencernaan makna yang lebih lama. Jika kita lihat pada metodologi atau eksperimen, jika kita lihat di sini metodologi yang dilakukan adalah penelitian dan sebagainya, namun terlalu dijelaskan secara singkat, sehingga kita membutuhkan pencernaan atau pencernaan makna yang cukup lama gitu. Selanjutnya dilengkapi dengan sampel, rangkaian pengukuran, lokasi, dan peralatan. Sampel, rangkaian pengukuran, lokasi, dan peralatan telah tertera di dalam jurnal dengan sangat jelas, sehingga membantu pemahaman bagi pembaca. Jika kita lihat di sini adalah definisi rumah pintar itu apa, kemudian definisi Apache, ini termasuk sebagai alat ya, walaupun alatnya tidak berbentuk secara kasat mata, melainkan semacam software atau perangkat lunak. Kemudian ada Raspberry Pi dan HTML. Ini merupakan alat-alat atau peralatan yang digunakan. Besar-besaran ukur. Besaran ukur juga telah tercantum di dalam jurnal, seperti komponen Raspi yang disebutkan sebesar CPU 700 MHz. Jika kita lihat di sini kayak satuan jurnal. Nah, satuan jurnal ini telah dituliskan 1 slot RCA. Nah, satuan-satuan atau besar-besarannya telah terterakan di sini, telah dituliskan di sini secara lengkap dan detail. Kemudian standar yang diacu dan dipergunakan. Nah, standar yang diacu juga telah tertera dengan jelas sehingga dapat dipahami dan memperkuat isi dari jurnal. Nah, misalnya ini definisi Apache-nya dia mengambil dari Diki Saiful Huda 2014. Kemudian ini definisi Raspberry Pi-nya dari Muhammad Faisal Hadi Darmawan 2015. Jadi memperkuat metodologi yang telah dia lakukan gitu. Kemudian hal selanjutnya yang akan kita review adalah hasil eksperimen atau simulasi dan analisis. Yang pertama, tampilan hasil eksperimen atau simulasi. Tampilan hasil eksperimen digambarkan dengan jelas menggunakan beberapa metode seperti flowchart, desain, interface secara langsung, sehingga mempermudah pembaca dalam membayangkan aplikasi yang diusung dalam jurnal tersebut. Nah, jika kita lihat di sini, hasil dan pembahasan dijelaskan secara lengkap dengan menggunakan gambar-gambar seperti flowchart, kemudian juga ada gambar desain interface-nya, jadi seperti ini desainnya, kemudian ini pengontrolan peralatan elektronik rumah tangga, lampu on, lampu off, AC on, AC off. Kemudian juga, nah ini juga langsung diambil dari aplikasinya gitu, softwarenya. Langsung di screenshot atau di capture. Nah ini dia, dengan ini interface instalasi sistem operasi Raspberry Pi.
Kemudian ada penginstalan writing fee dan segala macamnya dijelaskan dengan cukup jelas. Kemudian analisis dikaitkan dengan tujuan penelitian. Nah, dikarenakan tidak terdapatnya tujuan penelitian dalam jurnal ini, jadi membuat analisis kurang memiliki arah dalam penyampaian. Jika kita lihat di sini, pada bagian awal setelah rumusan masalah, mereka langsung melanjutkan ke bab metodologi, sehingga tujuan penelitian tidak tertera di dalam jurnal tersebut. Kemudian bandingkan dengan hasil yang ditampilkan oleh referensi. Nah, kesesuaian hasil analisis dengan referensi sangat tepat, sehingga penggunaan referensi dalam jurnal tersebut sangat baik. Kemudian kaitkan dengan teori atau rumus yang relevan. Standar yang diacu juga telah tertera dengan jelas sehingga dapat mudah dipahami dan memperkuat isi dari jurnal. Selanjutnya, masih hasil eksperimen. Itu adalah kebermaknaan hasil dan uji hasil. Kebermaknaan hasil dan uji hasil yang didapatkan telah sesuai. Jadi tiap bagian isi yang disajikan dalam jurnal memiliki maknanya masing-masing. Maksudnya adalah, jika kita lihat ke hasil pembahasan, jadi dibagi-bagi misalnya flowchart login, maknanya adalah kita melihat alur dari login itu seperti apa, kemudian desain interface dan segala macamnya. Kesimpulan bertahap untuk tiap-tiap bagian. Nah, pada tiap-tiap bagian penjelasan di hasil eksperimen memang kesimpulan tidak ditampilkan secara eksplisit atau terlihat dalam artian penggunaan kata sehingga, jadi atau sebagainya itu tidak ada. Kita lihat di sini, misalnya merancang software, tidak ada, sehingga secara eksplisit tidak ditampilkan kesimpulan itu seperti apa. Namun jika kita membacanya dengan benar dan teliti secara urut, maka kesimpulan pada tiap bagian akan didapat dengan sendirinya. Yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan merupakan ringkasan hasil penelitian. Jelas, jika kita lihat di sini, kesimpulan yang ditampilkan itu merupakan memuat inti-inti dari jurnal tersebut. Kita telah berhasil membuat perancangan smart home dengan menggunakan Raspberry Pi berbasis web, kemudian perancangan aplikasi rumah pintar, dan segala macamnya. Kemudian, penekanan pada hasil sesuai dengan tujuan awal. Nah, tidak dimuatnya tujuan awal yang telah saya sebutkan tadi menyebabkan tidak adanya acuan dalam pembuatan kesimpulan. Yang ketiga adalah jangan memasukkan hal-hal yang sudah jelas. Kesimpulan yang dibuat dengan mengambil poin-poin penting daripada isi jurnal. Ada beberapa poin yang memang sudah jelas tertera pada isi jurnal sehingga membuat pembaca merasa membaca ulang kalimat yang sama sebelumnya. Seperti kita lihat perancangan aplikasi rumah pintar dibuat dengan menggunakan Raspberry Pi, rangkaian LED dan dongle. Dan yang terakhir adalah alat arah penelitian selanjutnya. Itu tidak dituliskan akan bagaimana penelitian pada jurnal tersebut, yang tertera pada kesimpulan hanya inti dari eksperimen dan apa output yang dihasilkan. Kemudian ucapan terima kasih, tidak terdapat ucapan terima kasih atau acknowledgement pada jurnal tersebut. Kemudian referensi, yang pertama adalah tulisan yang relevan, dipergunakan dan dipublish. Referensi pada jurnal, itu menggunakan tulisan yang relevan, seperti ada yang menggunakan buku, walaupun diakses hampir semuanya secara online. Kemudian jumlah referensi disesuaikan dengan di mana publikasi jurnal tersebut akan dimuat. Jumlah referensi yang ada telah cukup dengan kriteria tanpa jurnal ini dipublikasikan. Kemudian style penulisan referensi menyesuaikan dengan aturan publikasi seperti IEEE atau IET dan yang lainnya. Teknik penulisan referensi yang digunakan pada jurnal telah sesuai dengan aturan baku yang ada. Yang terakhir adalah saran atau masukan terhadap jurnal yang dibuat. Yang pertama itu adalah sedikit mungkin kata, kemudian itu kalau bisa dituliskan alamat dari instansinya, kemudian adalah arah penelitian selanjutnya akan bagaimana jurnal tersebut sebaiknya dicantumkan. Kemudian jangan memasukkan hal yang sudah jelas. Selanjutnya, jika kita lihat bahwa pada jurnal tersebut
tentang tujuan penelitian. Jadi tujuan penelitian sebaiknya dimasukkan ke dalam jurnal tersebut. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah dan kekhilafan saya mohon maaf. Saya akhiri, selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.